Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan? Oke, nanti mungkin istirahat bisa. Yang belum sarapan bisa tapi kalau Rehan sudah sarapan ya, jadi pagi-pagi. Ya. Siapa yang hadir hari ini? Nathan. Iya. Kenapa? Ya, kita doakan semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Sehat, tetap sehat. Oke, pada hari ini Pak Anton akan mendiseminasikan hasil pelatihan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di zaman yang serba teknologi berkembang sekarang ini, mau tidak mau kita harus ikut serta memanfaatkan teknologi yang tersedia yang ada. Kalau tidak, nanti kita akan ketinggalan teknologi. Tapi penggunaannya tentu saja ada batasnya, bukan tanpa batas. Oke, ini judulnya berkolaborasi dengan kecerdasan buatan. Siapa yang pernah pakai kecerdasan buatan? Kalipik, apa kecerdasan buatan yang pernah dipakai? ChatGPT. Asik. Gemini. Ada yang lain? Meta AI. Terus apa lagi? Cici. Yang juga ada iklan-iklan Cici ya. Oke, ada Tanpa AI, ada DeepSeek sebetulnya, ada yang lain-lain ya. Sudah terbiasa, tapi sebelum itu kita tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep dasar AI, kemudian potensinya dan peluang, tantangan dan dalam penggunaan etika, perkembangan dan pengoperasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih AI? Ini artificial intelligence adalah kemampuan mesin, jadi mesin ya, untuk meniru kecerdasan manusia. Kita itu sudah cerdas, tapi diikuti oleh mesin. Mesin cerdas kita atau cerdas mesin? Cerdasan manusia. Yakni berpikir, dia bisa berpikir, gitu ya, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, gitu ya. AI itu alat bantu, bukan manusia. Kemampuannya tergantung pada data yang diberikan dan kecerdasan kita pemakaiannya. Jadi dia itu cerdas, bagaimana kita memakainya. Obeng. Oke. Untuk apa? Buka baut misalnya, dia bisa buka sendiri. Kita yang memerintahkannya, gitu kan? Kita yang memakainya. Nah, AI juga sama. Ketika kita tidak bisa memakainya secara baik, maka dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kita diamkan aja, nggak bisa dia membuka skrup, ya kan? Tetap kita harus menggunakannya. Bagaimana nih supaya skrup ini bisa dibuka? Karena dia alat, hanya sekedar alat. Ini ada AI, beberapa AI yang ada ya, ChatGPT, Gemini, Copilot untuk tanya jawab, untuk brainstorming ide, bikin soal kalau guru, gitu ya. Yang kedua ada Gamma app, kalau untuk buat presentasi, PT atau desain grafik secara instan, ya. Runway nl.com untuk edit video dan bikin video dari teks. Panton foto nih sini, terus Panton masukkan ke runway, terus ini kan lagi diam nih, Panton suruh semuanya berdiri dan tepuk tangan, semuanya akan berdiri terus tepuk tangan, gitu. Tergantung perintahnya apa gitu ya. Suno untuk membuat musik dan lagu apalagi app AI Victory AI untuk bikin video iklan dari sebuah
kita sebagai generasi muda, kantor kamu gitu ya, memahami cara kerjanya, bukan hanya memakai saja. Yang kedua, mengembangkan AI secara etis dan adil. Yang ketiga, memanfaatkan AI secara positif, terus untuk mendorong transformasi digital. Oke, ini kalau kamu biasa menggunakan ChatGPT, perintahkan kalau guru membuat soal seperti ini, jawabannya apa? Gitu kan? Oke. Prompt yang baik, prompt itu adalah perintah. Perintah kepada si kecerdasan buatan, dia disuruh apa, gitu ya. Nah, prompt yang efektif itu yang pertama P-nya persona, beri AI sebuah peran. Ini menentukan gaya, nada, dan fokus jawaban. Misalnya, gitu ya, bertindaklah sebagai seorang ahli dongeng anak. Jadi dia perannya sebagai apa? Gitu, misalnya, saya adalah seorang ahli IT misalnya, buatkan saya coding, nanti itu perintahnya, tapi dia perannya sebagai apa aja. Saya adalah seorang pelajar SMA, saya adalah seorang guru misalnya, itu jadi perannya. Yang kedua, jelaskan hasil akhir yang Anda inginkan secara spesifik, harus mendetail, gitu ya. Buatlah sebuah cerita pendek tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Tidak bisa, tidak spesifik, misalkan buatkan sebuah cerita pendek, tapi ada keterangannya, cerita pendek tentang apa. Gitu. Terus ada konteksnya, target pembacanya siapa? Usia 6 sampai 8 tahun, nanti teks yang dihasilkan akan berbeda dengan yang usianya 40 tahun. Maka harus spesifik gitu ya konteksnya. Gunakan maksimal 200 kata. Misalnya, karena bisa aja dia menggunakan 300 kata atau minimal 50 kata. Kemudian dia hanya memberikan 30 kata saja. Maka harus diberi rinciannya, gitu ya. Dan sertakan 3 tokoh hewan. Misalnya, jadi di situ ada 3 tokoh hewannya. Yang keempat, aturan dan nuansa. Tentukan format output dan gaya diinginkan. Sajikan dalam format paragraf. Gunakan bahasa yang ceria dan positif supaya dia bahasa yang digunakan ceria dan positif, tidak ada yang negatif. Kalau tidak diperintahkan seperti itu, bisa saja ada yang negatif, tidak ceria, gitu ya. Oke, penerapan AI di berbagai bidang. Di bidang kesehatan nih, diagnosis penyakit dan operasi presisi. Nah, mungkin nanti ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi perawat. Yang kedua, di bidang pendidikan, itu bisa untuk pembelajaran daring dan belajar digital. Di bidang transportasi, ada mobil otonom dan navigasi cerdas, ya. Tunjukkan saya jalan menuju Cimanggis. Jangan sampai nyemplung. Bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Misalnya ya, itu yang bisa. Peluang dari AI, peluangnya ini efisiensi dan otomatisasi. Jadi dengan adanya AI ini bisa membantu kita bekerja lebih cepat, ya, lebih cepat dan efektif. Inovasi produk dan layanan, akses informasinya lebih cepat, peningkatan dalam keamanan. Ini tapi ada tantangannya nih, berkembangnya AI bisa saja menambah pengangguran di bidang teknologi. Dulu kita mendesain sebuah produk misalnya, itu perlu bantuan desainer, tapi sekarang minta bantuan AI bisa. Ya, tidak usah bayar desainer. Suruh aja ChatGPT. Nah, ya. Keamanan data dan privasi, hati-hati ya menggunakan AI ini, jangan sampai informasi sensitif kita upload ke AI karena keamanannya, gitu ya. Bias dan diskriminasi algoritma ketergantungan pada teknologi. Kalau siswa mungkin guru nih ngasih tugas
ChatGPT. Gemini 1 menit berapa detik udah keluar, sehingga bisa ketergantungan terhadap teknologi, tidak baca bukunya. Nah itu penggunaan AI yang tidak sesuai peruntukannya. Ketika AI digunakan untuk membantu, tidak untuk menggantikan peran manusia, itu hanya untuk memberikan ide, hanya memberikan masukan. Kenapa AI belum tentu benar? Hasil yang kamu dijawab oleh AI itu belum tentu benar, harus divalidasi lagi, gitu ya. Kalau kamu nanti kuliah nulis skripsi pakai AI pasti ketahuan. Itu tetap harus ada campur tangan kecerdasan kita sebagai manusia yang misalnya ya, coba Pak Anton perintahkan ChatGPT untuk menuliskan atau menyebutkan dimensi profil lulusan. Misalnya lulusan lulusan. Dia keluarnya keluarnya adalah profil pelajar Indonesia, padahal sudah diganti dengan profil lulusan yang ada 8. Ini masih ada 6. Bukti kalau ini tidak selalu benar. Ya kan? Tidak selalu benar. Kamu punya cita-cita? Punya cita-cita. Ada yang jadi pengusaha. Saya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengusaha di bidang apa? Jualan apa misalnya? Jualan kancing. Kancing? Boleh masalah. Oke, Pak Anton sudah jadi guru ya. Oke, Pak Anton akan mengilustrasikan diri Pak Anton, nanti akan keluarnya akan berupa gambar, gitu ya, seorang guru geografi, gitu ya. Nanti kamu ikutin boleh nanti, tapi Pak Anton tulis dulu promnya. Saya adalah seorang guru SMA N1 Gunung. Ilustrasikan diri saya dalam bentuk gambar sedang mengajar, jadi sedang mengajar di kelas, dengan memakai jas hitam, kemudian dasi biru, dan berpeci misalnya, tampak mengajar, tampak antusias ketika kita lihat. Jadi Pak Anton sebagai seorang guru geografi semenit lah nanti bolehlah apa bedanya yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan prompt yang sama dengan yang di ini. Bagus yang gini. Dia lagi membayangkan seperti apa. Masih hidup lah. Tadi digunakan geografi kan ya? Seorang guru, tapi kalau Anda pakai geografi itu pasti tulisannya adalah geografi.
Kalau yang di sini Wah, mama ini jadi. mama jadi oke, kamu sekarang kan punya cita-cita nih. Oke, misalnya Marwan pengen jadi apa? PNS di apa? Bidang apa? PNS kan banyak. Bola sementara. Marinir. Mana apa ini bola? Ada. Oke, sini aja ya. Saya adalah seorang marinir. Adalah seorang TNI ya, di Kesatuan Marinir gitu ya. Ilustrasikan diri saya gitu ya dengan memakai pakaian marinir. Sedang apa? Sedang hormat misalnya ya, sedang hormat kepada atasan, sedang hormat kepada atasan di lapangan misalnya. Kita lihat bolang berapa tahun kemudian. Amin. Tapi kalau pakai yang lebih spesifik, misalnya mata saya bagaimana gitu ya, kulit saya bagaimana. Ini Iwan 5 tahun yang akan datang. Amin. Ini siapa tahu Sari nanti. Ini bisa kita pakai untuk memotivasi kita. Oh iya, kalau saya jadi tentara nanti seperti ini ya, gitu. Sari mungkin nanti jadi pengusaha. Untuk nanti saya seperti ini ya, pengusaha. Bisa ya. Ini bisa untuk memotivasi gambaran kita ke depan pengen jadi apa. Atau tadi Sari pengen jadi pengusaha kopi misalnya ya. Oke, tapi rodonya gimana kopinya? Bisa minta bantuan kecerdasan buatan. Tidak usah minta digambar sendiri, idenya bisa dari mini atau chat. Ini mantan versi ChatGPT. Pakai jas dengan dasi warna. Oke, ya. Nah, saya misalnya ya seorang pengusaha muda yang akan membuka usaha di bidang apa? Kedai kopi misalnya ya. Kedai kopi bernama apa? Nama kedai kopinya apa? Sari kopi. Apa? Sari kopi. Sari kopi. Ilustrasikan. Buatkan saya gambar logo. Terdiri dari berapa warna logonya maunya? 3 warna misalnya ya. 3 warna. Nampak ada cangkir, ya kan? Cangkir, kopi, dan pembuat kopi. Apa namanya pembuat kopi? Barista. Dan barista. Oke, logo tampak estetik, dan menarik untuk generasi muda. Oke,
logonya bingung, nggak usah bingung-bingung. Lihat Langsung. ChatGPT. Gambarnya kalau dalam bentuk ilustrasi ini berarti kan kata-kata ya. Berikan saya gambarnya, berikan saya gambar logonya. Nanti akan ada logonya. Ini udah jadi. Belum masih bentuk. Minimalis. Ini logo yang pertama. Logo yang pertama minimalis dan modern. Wih. Yang kedua ya Barista. dari kopi. Yang trik kurang ini. Nanti tinggal ceritakan berikan kumisnya pada barista. Ya, gitu ya. Ini ada tulisan. Ada. Coba ya, baristanya tanpa kumis gitu. Tanpa kumis. Tanpa kumis. Ini dong. Nah, ini dari kopi. Sampai. Langsung perintahnya, gitu ya. Jadi ini mau tidak mau karena perkembangan teknologi kita harus ikutin, harus bisa, tapi penggunaannya harus sesuai dengan etika, harus tidak menggantungkan diri pada kecerdasan buatan. Yang utama tetap diri kita sendiri. Mereka hanya tools, hanya alat bantu. Dan setelah hasilnya tetap harus kita validasi, benar tidak? Kayak tadi yang pertama salah. Jadi kalau kamu nyari jawaban di ChatGPT, di Gemini belum tentu benar, maka harus dicari lagi, benar nggak sih? Cari referensi yang lain dari sumbernya. Oke, sampai di sini ya. Tadi sudah praktek bagaimana Syarif jadi pengusaha kopi, gitu ya. Logonya bagaimana, terus ilustrasi Ikhwan setelah jadi mari bagaimana untuk memotivasi. Oke, siapa yang mau merefleksi tentang AI ini? Siapa? Marvel, mungkin Marvel. Ya boleh. Ya. Jadi menurut saya dengan adanya AI ini kita mendapat kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan kayak kita kesulitan cari ide, kita bisa pakai AI. Tapi punya juga sisi negatifnya, kayak bisa aja kita terlalu bergantung kayak itu. Jadi kayak kita kehilangan rasa jadi. Oke, siap. Terima kasih, bagus. Jadi kita tetap harus untuk mempermudah, untuk mempercepat pekerjaan, tetapi gunakanlah secara bijak, tidak tergantung pada kecerdasan buatan. Kita punya kecerdasan yang lebih cerdas daripada kita. Ya, terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat. Amin.